Fisik gak? Ini gue mulai ya. Udah di record belum? Udah aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok B3. Sebelumnya, saya Yohana Nawirana Fidiana dengan NIM H1E025036 dan teman-teman saya. Saya Raditya Gani Pamungkas, NIM H1E025038. Saya Rima Nurmala dengan NIM H1E025044. Saya Zaptalia Putri dengan NIM H1E025046. Saya dengan Lutfi Rahayu dengan NIM H1E025031. Sebelumnya izin menjelaskan Bapak, jadi di sini perusahaan yang kami buat itu merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di industri elektronik. Jadi khususnya tuh di industri produksi telepon atau HP atau smartphone. Perusahaan ini menerapkan proses manufaktur dari mulai pengadaan bahan baku, penyimpanan gudang, penyusunan bill of material, proses produksi sampai produk jadi dan pengiriman ke pelanggan. Terus kedua, fokus kegiatan perusahaan ini tuh mengolah bahan baku jadi bahan komponen elektronik, merakit berbagai komponen menjadi smartphone, melakukan pengendalian stok bahan baku, mengatur proses produksi dan mengelola hasil produksi hingga siap kirim ke pelanggan. Terus di aplikasi yang kami buat ini, prosesnya dipresentasikan melalui beberapa tahap. Yang pertama itu ada di login, terus yang kedua tuh ada di menu utama, yang ketiga ada di pemesanan, terus yang keempat ke bill of material, kelima gudang bahan baku, keenam processing, ketujuh production, yang kedelapan finish good, yang terakhir tuh logistik atau pengiriman. Terus produk utama dari perusahaan ini tuh smartphone. Jadi buat ngehasilin satu unit smartphone ini tuh diperlukan beberapa komponen. Yang pertama tuh ada LCD, kedua baterai, ketiga PCB, keempat kamera, terus ada RAM, ada casing, ada tombol, power, dan lain-lain. Nanti seluruh komponen ini tuh dicatat di bill of material yang bakalan jadi acuan buat proses produksi. Terus sasaran customer dari produk kami sendiri tuh ke beberapa perusahaan atau beberapa segmen, yaitu ada distributor elektronik, toko handphone, marketplace atau e-commerce, terus perusahaan yang membeli smartphone dalam jumlah besar,
sama yang terakhir konsumen akhir. Penjelasan untuk perusahaan ini cukup, yang selanjutnya akan dijalankan oleh teman saya programnya. Lalu kita running programnya. Nah, buat pertama-tama kita harus login dulu. Terus nanti bakal masuk ke form utama. Nah, kita masuk ke form pesanan dulu. Nah, di sini tuh buat kode PO-nya ini otomatis muncul. Terus misal kita nama itu D3. Terus alamat kirim Purbalingga. Purwokerto aja. Terus misal buat HP Oppo itu 800, Vivo 500, Samsung 700, Huawei 600. Terus kita insert. Nah, nanti bakal muncul notifikasi kalau pesanannya tuh berhasil disimpan. Terus nanti bakalan muncul di list view ini. Terus kita langsung aja ke proses boom. Nah, jumlah datanya kan cuma satu, di sini kan satu doang sih di list view-nya. Nah, di sini kita buat milih jenis produknya pakai combo box. Jadi terus kalau misalnya kita pilih Oppo, nanti buat pesanannya tuh otomatis ngikut dari yang from pesanan. Kita tinggal pencet hitung aja. Terus insert. Nah, tepungnya bakal berhasil disimpan. Terus nanti bakal muncul di list view ini. Terus juga buat kode bomnya itu nanti bakalan otomatis nambah sendiri. Kalau kita Vivo nanti otomatis buat jumlah Vivo yang tadi kita isi di from pesanan. Nah, gitu aja. Nah, terus ini kan pesanannya udah masuk. Nah, ini kenapa buat kamera bisa jadi 1400 padahal yang lainnya tuh 700? Itu gara-gara kamera itu kan biasanya di handphone itu ada 2 ya, sama speaker kan biasanya juga ada 2, makanya dikaliin 2. Buat lainnya juga sama sih ini. Terus kita langsung aja ke bahan baku. Nah, di bahan baku tuh nanti buat stok awal kita tuh ada 100, sama safety stoknya tuh 100. Terus buat status stoknya waspada, gara-gara ini kan sama-sama 100 ya, jadi waspada. Jadi kalau misal kita mau ke next produksi kan nggak bisa nih, stok kita belum cukup, jadi kita harus ke purchasing dulu buat beli barangnya. Nah, ini sini kita kode PO-nya harus ngetik sendiri. Kita hitung. Nah, nanti bakalan muncul semua. Nah, harus kita beli jumlahnya itu berapa. Nah, kita insert aja. Terus kita pencet next produksi, itu nanti kita bakal diarahin ke gudang bahan baku dulu buat nambahin stok di barang masuk. Ini begini. Jadi udah nambah stoknya. Ini stok di sini kan yang tadinya 100 juga udah nambah. Jadi yang dibutuhin berapa. Terus kita udah bisa lanjut ke produksi. Nah, di produksi kita tinggal milih jenis HP-nya aja. Terus kita pencet hitung, nanti bakal otomatis muncul di sini. Terus kita cek stoknya. Nah, kalau misal berhasil berarti stoknya itu cukup. Lanjut buat produk selanjutnya. Ini juga berhasil. Samsung ya masih berhasil cukup. Terus produksi. Nah, habis itu kita balik dulu ke gudang bahan baku. Nah, buat ngecek di barang keluar. Barang keluarnya kan ada ini. Terus buat di stok tersedia itu bakalan balik lagi ke
stok semula gara-gara barangnya kan udah keluar. Bisa langsung next saja. Nah, di gudang barang masuk, yang di gudang barang jadi buat di barang masuk itu, nah ini buat barang masuknya HP Oppo ada 800, HP Vivo 500, HP Samsung 700, HP Huawei 600. Terus bisa ke logistik. Nah, di logistik kita tinggal milih ini aja, nanti bakalan muncul ini. Misal ini tadi ke Purwokerto, terus kita pakai Express, terus misal ini kita nyampe-nya besok. Nah, bakal langsung muncul biaya pengiriman, lama pengiriman, total biaya. Terus kita pilih data view. Nah, kalau kita udah mencet data view tuh nanti otomatis yang buat di tipe HP sama jumlah unit itu bakal otomatis keubah. Tapi kalau yang buat di kota tujuan, jenis pengiriman itu kita harus pilih lagi. Nah, ini kan udah semua pesanannya ya buat masuk ke daftar logistik. Kita balik lagi ke gudang barang jadi buat ngeliat yang barang keluar itu apa aja. Nah, sisa barang keluarnya itu jadinya sisa 0 semua. Jadi udah nggak ada stok yang sisa. Mungkin sekian dari program ngerunning programnya. Sekarang lanjut ke penjelasan codingannya. Nah, pertama itu program kita tuh pakai konsep OOP-nya tuh ada enkapsulasi, terus ada inheritance, terus ada polymorphism. Buat enkapsulasi tuh kita ada di kelas komponen. Nah, contohnya tuh ada yang ini, public property nama as string sama public property stock as integer. Jadi buat variabel kayak nama sama stok ini tuh kita bungkus pakai property biar nanti data-data ini tuh nggak bisa diakses asal-asalan atau diubah asal-asalan gitu dari yang luar kelas. Jadi nanti semuanya tuh harus lewat satu jalur, yaitu lewat property. Tujuannya tuh biar nanti datanya tuh aman sama nggak berantakan, dan buat codingan di form lain juga nanti jadinya lebih rapi waktu kita panggil ininya. Terus ada inheritance. Inheritance tuh ada di gudang bahan baku. Nah, contohnya tuh kayak misal ini inherits komponen. Ini berarti buat kelas induknya tuh komponen, terus nanti buat kelas anaknya tuh yang bahan baku. Nah, kan ini udah dapat warisan ya dari yang sebelumnya, dari kelas induk. Jadi kita nggak perlu nambahin lagi yang variabel tadi nama sama stok. Paling kita tuh tinggal nambahin atribut yang emang khusus buat di bahan baku. Contohnya kayak yang ini, property safety stock. Nah, habis itu ada polymorphism, itu ada di kelas induk sama kelas anak. Nah, misalnya yang di kelas anak ini tuh ada di ini, public override function check status. Terus kalau yang di kelas induk yang ini, overridable function check status. Jadi kalau yang di kelas induk tuh cuma buat ngecek stok biasa. Kalau misalnya yang tadi di kelas induk itu buat ngecek status yang batas safety stoknya. Nanti jadinya tuh hasilnya bakal beda tergantung sama kelas yang dipakai. Terus di sini juga ada objeknya tuh ada di sini, dikirim asnya pengiriman. Jadi ini tuh
cetakan dari jadi pengirim. Nah, waktu kita ngetik new ini di sini jadinya tuh kita buat ngwujudin objek nyatanya. Terus kalau misal kita nggak pakai new, itu nanti rumus-rumus hitung ongkir yang udah dibikin di kelas pengiriman itu nanti bakalan nggak kepake kalau misal kita nggak ada new-nya. Mungkin bisa lanjut. Selanjutnya bakalan menjelasin tentang kelas. Mungkin yang pertama boleh di kelas komponen dulu. Jadi di sini tuh kelas komponen tuh merupakan kelas induk dari semua kelas. Ini tuh mempresentasikan komponen elektronik secara umum, seperti kayak LCD yang kita pakai, baterai, PCB, tombol power, yang seperti itu. Terus di sini tuh ada nama dan komponen. Itu properti dasar yang dimiliki semua jenis komponen. Nah, selanjutnya itu ada cek status. Di situ tuh termasuk overridable, di mana metode ini tuh boleh di-override oleh kelas turunannya. Untuk kelas komponen ini tuh dipakai di prom gudang bahan baku. Selanjutnya ke kelas bahan baku. Nah, kelas bahan baku ini tuh termasuk kelas turunan dari kelas komponen yang tadi. Di sini tuh terdapat inheritance yang otomatis dari kelas komponen tadi itu punya nama sama stok tanpa harus ditulis ulang. Terus di sini tuh ada safety stock. Itu properti tambahan yang tidak dimiliki di kelas komponen. Terus ada cek status. Di situ tuh termasuk override. Logikanya tuh diganti total jadi lebih detail ke kritis, waspada, atau aman. Di situ ada hitung kebutuhan. Ada 2 versi. Termasuk overloading. Di situ ada satu untuk buffer, satunya itu untuk tambahan buffer. Di ini polymorphism-nya tuh kan tadi tuh mewarisi kelas komponen, mewarisi seluruh properti dari kelas komponen berupa nama sama stok. Nah, kemudian ini di kelas bahan baku ini tuh menambahkan properti baru, yaitu safety stock. Untuk kelas komponen cukup. Oke, untuk selanjutnya itu ada kelas dari bom data. Nah, kelas bom data ini sendiri itu tuh digunain untuk menghitung kebutuhan bahan produksi, kemudian untuk dasar perhitungan bomnya, intinya jadi kayak mesin perhitungan ini nih untuk kebutuhan produksi gitu. Kemudian kelas ini itu dipanggil di form BOM. Di formnya itu coba di bagian form BOM
Nah, jadi di form dia itu di bagian memanggilnya di bagian codingan yang dim bom as new bom data di bagian atas. Kemudian dim kebutuhan as integer, bom hitung kebutuhan file txt jumlah produk titik tx titik teks. Oke, terus selanjutnya kelas ini juga dipanggil di from production. Nah, di from production ini tuh codingannya tuh di bagian dim total kebutuhan as integer sama dengan bom hitung kebutuhan dalam kurung jumlah order. Terus kemudian selanjutnya itu ada dari kelas pengiriman. Dari kelas pengiriman ini sendiri itu kegunaannya untuk mengatur proses pengiriman barang, update status pengiriman, dan mencatat ID pesanan. Jadi itu intinya proses distribusi barang ke customer. Kemudian codingannya itu kelas ini tuh dipanggil di codingan yang form logistik. Nah, di form logistik itu di bagian dim kirim as new pengiriman. Kemudian kirim titik ID pesanan, file txt pesanan. Kemudian kelas ini juga dipanggil di form FG. Di bagian codingan yang stok barang jadi min sama dengan 1. Mungkin untuk next selanjutnya. Selanjutnya, mungkin penjelasan mengenai modul data. Di sini ada variabel kode PO bertipe string karena kode pesanan ini berupa teks. Angka 100 ini menunjukkan array dapat menyimpan maksimal 100 data pesanan. Kemudian public nama pemesan 100 as string. Variabel digunakan untuk menyimpan nama pelanggan yang melakukan pemesanan. Karena menggunakan array, maka data setiap pelanggan akan disimpan sesuai urutannya. Kemudian public data digunakan untuk menyimpan jumlah pesanan setiap merek HP. Tipe datanya yaitu integer karena disimpan dalam bentuk angka atau jumlah unit yang dipesan. Kemudian ada variabel index data berfungsi sebagai posisi penyimpanan data pada array yang nilai awalnya yaitu 0, kemudian akan bertambah setiap kali pengguna menambahkan pesanan data baru. Kemudian slide data system. Nah, pada public stock LCD as integer sama dengan 100, public stock baterai as integer sama dengan 100, digunakan untuk memberikan nilai awal stok bahan baku yang ada di gudang. Misalnya stok LCD sebanyak 100 buah dan stok baterai sebanyak 100 buah. Kemudian ada public harga LCD as integer. Variabel ini digunakan untuk menyimpan harga setiap komponen nantinya. Harga tersebut digunakan
untuk menghitung total biaya pembelian dari bahan baku. Kemudian ada safety stock. Safety stock ini merupakan batas minimum stok yang harus tersedia di gudang. Jika stok sudah berada di bawah angka tersebut, maka perusahaan harus melakukan pembelian bahan baku lagi. Kemudian nomor purchasing. Nah, variabel ini digunakan sebagai nomor urut purchase order. Setiap kali membuat data pembelian baru, nomor ini akan bertambah secara otomatis. Kemudian public stock FG. Variabel ini menyimpan produk jadi atau finished goods yang sudah selesai diproduksi. Nilai awalnya 0 karena sebelum proses produksi belum ada barang jadi atau produk yang sudah jadi. Jadi pada project ini terdapat dua modul karena memiliki fungsi yang berbeda. Modul data digunakan untuk menyimpan data transaksi pelanggan dan data sistem digunakan untuk menyimpan data operasional perusahaan. Selanjutnya masuk ke penjelasan mengenai array. Jadi array yang digunakan pada program ini tuh array satu dimensi. Terus array ini tuh ada di dua modul tadi, modul data sama data sistem. Kenapa ini dibilang satu dimensi? Karena yang dipakai itu yang di dalam kurung itu cuma ada satu angka. Jadi kalau dua dimensi itu biasanya ada dua angka, kayak misal 2, berapa atau 100, berapa. Terus habis itu kita pakai contoh yang di modul data system yang di paling atas. Jadi di situ ada nama array-nya tuh LCD, terus tipe datanya integer, kapasitasnya tuh 101 elemen. Kenapa 101 elemen? Karena indeksnya itu dimulai dari indeks 0 sampai 100. Jadi semisal LCD dalam kurung 0 nilainya itu 5. Kenapa 5? Karena 5 itu jumlah setiap pemesanannya dari bill of material. Jadi semisal yang dipesannya itu 5, berarti indeks yang masuk di LCD dalam kurung 0 itu nilainya 5. Terus sampai seterusnya, terus setiap indeks itu nyimpen data yang berbeda sesuai jenis sesuai jumlah pesanannya. Terus kenapa pakai array? Karena program ini tuh harus nyimpan banyak data komponen. Kayak semisal ada 50 pesanan HP. Jadi setiap pesanan tuh punya kebutuhan LCD yang beda-beda. Jadi semisal di HP 1 tuh berapa LCD, di HP 2 berapa LCD. Nah, terus kalau pakai array ini kan jadinya kode tuh jauh lebih singkat, terus mudah dikelola. Terus fungsi dari masing-masing array-nya tuh kayak misalnya pertama ada LCD dalam kurung, dalam kurung, terus digunakan menyimpan. Jadi yang di dalam kurung itu tuh buat nyimpen jumlah LCD-nya, jumlah indeksnya, terus sama dengan 5. Nah, 5-nya itu jumlah pesanannya. Jadi yang di dalam kurungnya itu indeksnya. Terus kalau buat cara kerja array-nya sendiri di dalam program tuh dari user masukin pesanan, terus program tuh bakal ngitung kebutuhan komponennya, terus abis itu jumlah komponennya itu bakal disimpan di array. Terus array bakalan digunakan kembali buat laporan stok sama proses produksi. Jadi semisal ada pesanan HP sebanyak 100 unit, nanti program tuh bakalan ngitung LCD itu 100, baterai 100, terus PCB-nya 100, terus habis itu disimpan di array. Jadi LCD dalam kurung 0 sama dengan 100, terus baterai dalam kurung 0 sama dengan 100, PCB dalam kurung 0 sama dengan 100. Jadi nanti pas bagian di gudang
buka data, program tuh tinggal baca. Kalau semisal LCD dalam kurung 0 tuh hasilnya itu 100, jadi nggak perlu ngitung ulang. Terus keuntungan menggunakan arraynya tuh yang pertama tuh karena bisa nyimpen banyak data. Jadi satu variabel itu bisa nyimpen ratusan data. Contohnya di sini tuh pakainya 100 data, jadi maksimal ada di 100 data. Atau bisa nyimpan 101 data LCD karena dimulai dari indeks 0. Terus mempermudah pengelolaan data, bisa menghemat penulisan kode, memudahkan pencarian data, memudahkan update data. Ya, sekian penjelasan mengenai array. Terima kasih. Dan karena program ini juga sudah dijelaskan secara rinci dari awal dan sudah di-running juga, mungkin presentasi dari kelompok B3 ini bisa dicukupkan. Saya selaku yang dari awal mempresentasikan dan mewakili teman-teman saya, jika ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.